Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Mega Safita Putri, Mar'atul Hidayatul Rifki, dan Mauridatul Hasanah. Kami akan mempresentasikan mengenai perilaku taat aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Yang pertama saya akan menjelaskan terkait perilaku taat aturan. Taat secara bahasa artinya tunduk dan patuh, sedangkan secara terminologi taat adalah tunduk dan patuh baik terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya maupun ulil amri atau pemimpin. Aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan atau dilaksanakan. Jadi, taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada perilaku yang telah dibuat atau yang telah ditetapkan. Aturan yang paling tinggi adalah aturan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam agama Islam, aturan tersebut yaitu salat 5 waktu, puasa Ramadan, dan lain sebagainya. Seperti halnya dalam Quran surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jadi dengan demikian perintah ketaatan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua taat kepada Rasul Allah, dan yang ketiga taat kepada ulil amri atau pemimpin. Taat kepada Allah yang dimaksudkan di sini adalah bahwa semua perintah Allah harus dijalankan dan menjauhi larangannya. Yang kedua, taat kepada Rasul Allah, bahwa kita harus melaksanakan ajaran-ajaran yang terdapat dalam hadis Rasulullah SAW. Selanjutnya, taat kepada ulil amri atau pemimpin. Maksudnya bahwa kita sebagai seorang mukmin harus taat kepada peraturan pemimpinnya selama tidak menyimpang ajaran Islam. Tetapi tidak hanya kepada pemimpin saja, tetapi kita juga harus menaati peraturan orang yang mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi daripada kita. Misalkan murid terhadap gurunya, istri terhadap suaminya, dan rakyat kepada pemimpinnya. Kemudian hikmah dari perilaku taat aturan, yang pertama, hati dan pikiran kita akan tenang. Selanjutnya, kehidupan akan lebih tertata, mendapatkan kemudahan dalam segala urusan, baik di dunia maupun di akhirat. Tidak ada banyak waktu terbuang, mendapatkan penghargaan, dan mendapatkan keutamaan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dampak dari perilaku taat aturan, dari dampak positif yaitu memperoleh kepuasan batin, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, dan melatih diri untuk disiplin. Selanjutnya, dampak negatif dari perilaku taat aturan yaitu tidak memiliki teman atau bahkan dijauhi oleh teman. Selanjutnya, mendapatkan sanksi dari Allah Subhanahu wa taala, sanksi berupa dosa atau bisa sanksi lainnya. Sedangkan sanksi yang biasa diberikan oleh pemimpin yaitu sanksi berupa hukuman atau berupa hukuman. Selanjutnya kita akan mendapat kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala, menimbulkan perselisihan dan hati terasa jauh dari Allah. Itulah dampak negatif dari orang yang tidak menaati perilaku aturan, menaati tata aturan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim.
Saya akan melanjutkan presentasi mengenai kompetisi dalam kebaikan. Kompetisi dalam kebaikan merupakan suatu perbuatan mahmudah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkompetisi dalam kebaikan sangat dianjurkan, dan manusia sendiri sangat termotivasi melalui berbagai ayat Al-Quran ataupun hadis pepatah Arab yang telah menerangkan pentingnya berkompetisi dalam kebaikan. Seperti yang telah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi, walikulli wijhatun huwa Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada kita semuanya untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Oleh karena itu banyak sekali hikmah yang kita dapatkan, seperti tidak memandang perbedaan latar belakang, tidak memandang perbedaan keyakinan, menjauhkan diri dari perselisihan, serta membangun kerjasama yang baik antar sesama manusia yang lainnya. Selain itu, dampak positif yang kita terima sangat banyak sekali, seperti semangat untuk berbuat kebaikan, hidup terasa lebih bermanfaat, lebih barokah, jauh lebih baik dari kehidupan yang sebelumnya. Juga banyak sekali energi positif yang kita terima. Terus juga banyak sekali teman yang kita dapatkan. Di sisi lain, banyak juga dampak negatif yang kita terima apabila mengerjakan hal kebaikan ini tidak sesuai dan juga menyelewengkan, seperti banyak lawan yang kita terima, dijauhi teman, juga permusuhan di mana-mana. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai etos kerja. Nah, berdasarkan pengertian kamus, etos berasal dari bahasa Yunani yang bermakna watak atau karakter. Secara lengkapnya, etos adalah karakteristik dan sikap, kebiasaan, serta kepercayaan. Menurut Weber, etos adalah sebagai keyakinan yang berfungsi sebagai panduan tingkah laku seseorang, sekelompok, atau sebuah institusi. Maka dapat disimpulkan bahwa etos kerja sebagai doktrin tentang kerja yang diyakini oleh seseorang atau sekelompok orang sebagai hal yang baik dan benar dan mewujud nyata secara khas dalam perilaku taat mereka. Dalam Islam, etos kerja merupakan cara pandang yang diyakini seorang muslim bahwa bekerja itu bukan saja untuk memuliakan dirinya, namun menampakkan kemanusiaannya, tetapi juga sebagai suatu manifestasi dari amal soleh dan oleh karenanya mempunyai nilai ibadah yang luhur. Ada beberapa ciri orang atau sekelompok masyarakat yang beretos kerja tinggi menurut Gunnar Myrdal dalam bukunya Asian Dharma, yaitu efisien, rajin, teratur, disiplin, hemat, rasional, bersedia menerima perubahan, gesit dalam memaafkan kesempatan, energik dan bertulus dan percaya diri, jujur dan teliti, mempunyai visi yang jauh ke depan dan mampu bekerja sama. Berdasarkan ciri atau indikasi seseorang yang memiliki etos kerja secara universal cukup menggambarkan segi-segi etos kerja yang baik pada manusia yang bersumber dari kualitas diri, diwujudkan berdasarkan tata nilai sebagai etos kerja yang diimplementasikan dalam aktivitas kerja. Ada satu ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai etos kerja, yaitu di surat At-Taubah ayat 105 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wa qul i'malu fasayarillahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna wa saturaduna ila alamil ghaibi wa syahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, yang artinya, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya, orang-orang yang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Poin selanjutnya, hikmah perilaku etos kerja. Perilaku etos kerja merupakan perilaku terpuji dan penting dimiliki oleh semua pekerja dalam bidang apapun.
dalam perilaku etos kerja memiliki beberapa hikmah. Jika kita melakukan perilaku ini dengan baik, hikmah tersebut antara lain: 1. Seseorang yang memiliki etos kerja yang baik akan menghasilkan usaha dengan kualitas yang sebanding dengan etos kerja tersebut. Yang kedua, dengan etos kerja akan membuat proses kerja menjadi lebih menyenangkan, dapat merasakan kebersamaan antar pekerja, dan pekerjaan akan selesai lebih cepat. Yang ketiga, etos kerja juga akan meningkatkan produktivitas, efisiensi kerja dari individu tersebut maupun kelompok, bahkan untuk perusahaan tempatnya bekerja. Yang keempat, dengan setiap pekerja memiliki etos kerja yang baik akan menghasilkan tim kerja yang baik sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan bersama dan lebih cepat. Yang kelima, suasana kerja akan lebih terasa nyaman jika semua pekerja memiliki etos kerja yang tinggi. Poin yang ketiga, dampak etos kerja. Suatu sikap, tindakan, perbuatan, atau apapun pasti memiliki manfaat, fungsi, serta memiliki dampak tersendiri, baik dampak positif maupun dampak negatif. Seperti halnya etos kerja juga berdampak positif dan negatif. Dampak positif dengan adanya etos kerja atau orang yang memiliki etos kerja yaitu: yang pertama, orang yang memiliki etos kerja akan mendapatkan peningkatan karir. Yang kedua, bisa menjadi orang yang berkepribadian terus berkembang. Yang ketiga, aktualisasi diri akan semakin meningkat. Yang keempat, orang yang memiliki etos kerja akan dicari oleh banyak orang, yang lebih dibutuhkan oleh orang banyak. Yang kelima, mereka akan cenderung disegani dan dihormati oleh rekan-rekannya. Lalu ada dampak orang yang tidak memiliki etos kerja. Yang pertama, tidak bisa mencapai target kerja dengan baik. Yang kedua, karirnya juga tidak akan naik dalam waktu yang relatif lama. Yang ketiga, selalu mengeluh dan sulit untuk berkembang. Dan yang terakhir, sering melanggar komitmen. Dan sekian penjelasan dari saya mengenai etos kerja. Sekian juga presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.